Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsia Peparing Gusti. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang analisis konten atau analisis isi. Analisis konten di sini termasuk ke dalam teknik analisis data kualitatif. Analisis konten atau disebut juga analisis isi merupakan penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Teknik ini dipelopori oleh Harold de Lasswille yang menjadi pelopor teknik simbol coding, yaitu pencatatan lambang atau pesan secara sistematis, kemudian diberi interpretasi. Analisis konten mengacu pada proses pengkategorian data verbal atau perilaku untuk mengklasifikasikan, meringkas, dan mentabulasi data. Kelebihan analisis isi atau konten yang pertama itu tidak dipakainya manusia sebagai objek penelitian, sehingga analisis isi biasanya bersifat non-reaktif karena tidak ada orang yang diwawancarai atau diminta mengisi kuesioner atau diminta datang ke laboratorium. Yang kedua, itu analisis isi dapat digunakan ketika penelitian survei tidak dapat dilakukan. Kekurangan dari analisis isi yang pertama itu ada kesulitan menentukan sumber data yang memuat pesan-pesan yang relevan dengan permasalahan. Yang kedua itu ada analisis isi tidak dapat dipakai untuk menguji hubungan antar variabel dan tidak dapat melihat sebab akibat, hanya dapat menerima kecenderungan. Harus dikombinasikan dengan metode penelitian lain jika ingin menunjukkan hubungan sebab akibat. Tahapan dari analisis isi yang pertama itu ada merumuskan tujuan analisis. Apa yang ingin diketahui lewat analisis isi, hal-hal apa saja yang menjadi masalah penelitian dan ingin dijawab lewat analisis isi. Yang kedua ada konseptualisasi dan operasionalisasi, yaitu merumuskan konsep penelitian dan melakukan operasionalisasi sehingga konsep bisa diukur. Yang ketiga ada lembar coding, menurunkan operasionalisasi ke dalam lembar coding atau lembar coding yang memasukkan hal yang ingin dilihat dan cara pengukurannya. Yang keempat ada populasi dan sampel. Penelitian perlu merumuskan populasi dan sampel analisis isi. Apakah populasi bisa diambil semua atau tidak? Jika tidak, menentukan teknik penarikan sampel dan jumlah sampel yang akan dianalisis. Yang kelima ada training atau pelatihan coder dan pengujian validitas reliabilitas, yaitu peneliti memberikan pelatihan kepada coder yang membaca dan menilai isi. Peneliti menguji reliabilitas. Jika belum memenuhi syarat, dilakukan perubahan lembar coding sampai angka reliabilitas tinggi. Yang keenam itu ada proses coding, yaitu mengkode semua isi berita ke dalam coding yang telah disusun. Yang ketujuh ada perhitungan reliabilitas final, yaitu peneliti menghitung angka reliabilitas dari hasil coding dengan menggunakan rumus atau formula yang tersedia, seperti Hostley, Krippendorff, Cohen, atau Kappa. Dan yang terakhir ada input data analisis, yaitu peneliti melakukan input dari data lembar coding dan analisis data. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.